Engkau sandaran kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Mari Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang menyapa kami, Engkau yang merangkul kami, Engkau yang berkata-kata supaya kami dapat penghiburan dan anugerah. Jangan biarkan kami di dalam kondisi-kondisi yang kecewa, yang patah semangat, yang lari daripada pergumulan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami. Hamba rindu semua jemaat Tuhan hari ini diberkati Engkau. Jiwa mereka, roh mereka, mental mereka, hati mereka, pikiran mereka disentuh oleh Tuhan sendiri secara pribadi. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan hari ini. Nyatakan itu saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila Engkau yang berperkara, jauhkan dari segala yang jahat. Apa yang kami pakai multimedia, semua internet, medsos Tuhan, semua dipakai, dilindungi daripada yang jahat. Hamba menyerahkan diri hamba, Engkau urapi dengan kuasa dari surga, tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berkumpul kembali bersama-sama pada pagi hari ini, bersama-sama ibadah secara online. Masih dalam suasana pandemi corona, kita sama-sama dalam masa yang sulit. Apalagi dalam status PSBB yang diberlakukan. Apalagi dalam status penerbangan komersial yang ditiadakan. Apalagi status yang tidak boleh pulang kampung, bis-bis sudah tidak beroperasi. Tentunya status ini, saudara, menjadi masalah-masalah yang baru. Kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang juga bertambah, saudara. Saudara, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan memberikan suatu pandangan, wawasan kepada kita semua, dan memberikan suatu kekuatan bagi jemaat kita semua. Itulah rindu saya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita baca dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 3, 8 sampai 11, 24 sampai 26. Kita akan baca silih bergantian ayat 1 sampai 3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat 3. Orang Filistin orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu?
bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan dagu. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang melawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kami lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju dengan mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerai raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah klub basket yang ada di sebuah desa terpencil. Di sana ada klub basket dari anak-anak SMU yang disebut dengan SMU Hikori. Di sana tidak terlalu banyak murid. Di kota yang kecil, kemudian coba ikut lomba basket provinsi. Saudara, di antara klub yang ikut di dalam lomba basket seluruh provinsi, SMU Hikori tidak diperhitungkan karena kecil, karena bukan SMA yang besar, apalagi tidak pernah juara. Saudara, tetapi pada waktu itu SMA Hinoki bisa masuk babak final, dan kemudian malahan juara basket SMU provinsi pada waktu itu. Semua mantan-mantan juara SMU provinsi semua dikalahkan. Saudara, mereka ketika mau masuk dalam pertandingan, memang suatu klub yang tidak diperhitungkan, tapi mereka berani tampil. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak pernah patah semangat. Mereka tidak pernah kecewa ketika mereka tahun lalu kalah, tahun lalu kalah, tahun lalu kalah, tahun lalu kalah. Tapi mereka mempunyai motivasi yang kuat. Mereka bersembahyang seperti gini, saudara. Sembahyang mereka berkata dengan semangat yang tinggi, maju bertanding, siapapun lawannya, tidak pantang menyerah, bertandinglah dengan serius. Saudara, ini semboyan mereka. Akhirnya mereka bisa menang, juara satu. Mereka bisa menghadapi tantangan demi tantangan, tantangan yang berat dari pemain-pemain top dari seluruh provinsi yang ada. Saudara, akhirnya mereka benar-benar juara. Bisa atasi kesulitan, bisa ada tantangan yang berat, kalau tetap
tetap semangat, tetap berjuang, tidak putus asa, tidak pernah menyerah. Itulah yang akan memberikan keberhasilan. Amin, saudara. Inilah yang ada pada diri Daud, saudara, yang tidak pernah menyerah, yang melangkah dengan pasti. Inilah tema kita pada pagi hari ini, melangkah dengan pasti. Mungkin ada bertanya, kenapa kita sebagai orang-orang Kristen punya optimis di tengah badai, di tengah-tengah bergelora dunia, kita bisa tenang, kita bisa hadapi, kita bisa lalui, kita bisa menang. Karena kita ada Tuhan Allah yang hidup. Sekali lagi, mari kita melangkah dengan pasti. Karena ada Tuhan kita yang hidup. Itulah yang membuat Daud melangkah dengan pasti. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel dalam kondisi yang terpuruk, menghadapi bangsa Filistin, saudara. Bangsa Israel tidak bisa berbutik apa-apa, tak berdaya apa-apa, dihina, dicemooh oleh bangsa Filistin. Ayat 25. Mereka dipermalukan, saudara, ditantang oleh orang-orang Filistin. Tidak ada yang berani. Bayangkan, selama 40 hari bangsa Filistin dari lembah yang sana, dari seberang sana sampai seberang sini, mereka mencemooh, menghina orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel gak tahu mau berbuat apa di dalam kondisi seperti itu. Akhirnya pada ayat 11, bagaimana sikap Raja Saul dan bangsa Israel. Ayat 11, baca, tuntut baca. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, dikatakan sikap Raja Saul dan segenap seluruh semua orang Israel merasa apa? Cemas. Merasa apa? Sangat takut. Kalau kita teliti apa arti kata cemas, kenapa mereka bisa cemas? Mereka terkejut. Kok bisa mereka dipermalukan selama 40 hari? Mereka kok bisa begini? Akhirnya mereka tawar hati, mereka bingung mau berbuat apa. Akhirnya timbullah namanya cemas, saudara. Dikatakan sangat takut, bukan takut, tapi sangat takut. Saya pikir bisa dikatakan mereka sangat khawatir sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadaan bangsa Israel waktu itu kira-kira sama dengan kondisi kita saat ini dalam menghadapi virus corona. Kita sedang berperang melawan virus corona. Di iklan-iklan TV sering kita melihat dan mendengar kita berperang melawan virus corona. Sampai hari ini kita belum bisa menang, belum bisa mengalahkan virus corona, karena virus corona menyebar, makin menyebar, makin menyebar. Tentu bagaimana sikap Presiden Bapak Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia? Tentu cemas dan takut, ya saudara, karena mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi kesehatan
seluruh bangsa Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, Saul dan semua bangsa Israel pada waktu itu merasa kecewa, merasa cemas, merasa takut. Itu karena mereka memandang penghinaan, cemooh yang ada pada diri mereka. Raja Saul dan seluruh bangsa Israel takut karena akan terkalahkan, tidak mungkin bisa menang. Kalau mereka sudah bisa mengalahkan, dan tunggu 40 hari saudara. 40 hari pertama, hari kedua, hari ke-15, hari ke-20, hari 25, hari 30, hari 40, tidak ada yang bergerak. Nah, mereka lari ketakutan. Mereka takut karena akan menjadi budak bagi bangsa Filistin. Saudara, Raja Saul dan bangsa Israel tidak merasa dan tidak melihat cemoohan, hinaan dari bangsa Filistin yang ditujukan kepada Allah. Ini yang mereka tidak lihat. Bangsa Israel hanya melihat cemooh, hinaan yang ditujukan kepada diri mereka. Tetapi saudara, Daud melihat dan mendengar cemooh dari bangsa Filistin itu. Cemooh itu bukan ditujukan saja kepada bangsa Israel, tapi ditujukan kepada Allah. Penghinaan kepada Allah. Loh, dari mana kita bisa tahu, saudara? Mari kita lihat ayat 26. Doti tolong bacakan ayat 26. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekat, lakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu, sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud berkata, mereka bangsa Filistin sedang mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Apa arti kalimat ini, saudara? Kenapa Daud tidak mengatakan, oh, bangsa Filistin sedang mencemooh, menghina barisan kami? Kenapa Daud mengatakan bangsa Filistin sedang mencemooh barisan dari pasukan Allah yang hidup itu? Kenapa ada tambahan dari Allah yang hidup? Apa artinya, saudara? Saudara, artinya Daud ingin mengatakan pasukan yang mereka miliki adalah dimiliki oleh Allah yang hidup. Yang kedua, pasukan kita dipimpin oleh Allah yang hidup. Kalau mereka mencemooh pasukan daripada bangsa Israel, mereka juga mencemooh daripada Allah yang hidup, yang menjadi pemimpin dan kepala pasukan daripada barisan tentara Israel. Mari kita lihat lebih jelas dan lebih pastinya di dalam ayat 45. Cen tolong bacakan bagian ini. Ayat 20, ayat berapa tadi? 45 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tanah.
Daud berkata, aku maju, aku tantang engkau. Yang atas nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Jadi dari sudut pandang Daud, bangsa Filistin itu menantang mereka. Itu artinya mereka menantang Allah kita. Mereka menghina kita, barisan kita. Mereka menghina akan Allah yang hidup, yang menjadi pemimpin daripada barisan tentara Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang sekali lagi yang tidak dilihat oleh Raja Saul dan segenap bangsa Israel. Akhirnya saudara, karena Raja Saul dan bangsa Israel melihat cemooh itu berpusat pada manusia, berpusat pada diri sendiri, berdasarkan akan ketakutan untuk menjadi budak, menjadi cemas karena akan menjadi dikalahkan. Akhirnya apa saudara? Seluruh bangsa Israel tak berdaya, hanya berfokus pada main center. Akhirnya tidak heran, sangat takut dan cemas. Coba kalau mereka sedang berpikir seperti pikiran daripada Daud, saya percaya kok Raja Saul dan bangsa Israel tidak akan mengalami ketakutan dan kecemasan yang begitu hebat. Saudara, prinsip yang ada, jika ada masalah, kita berfokus kepada diri sendiri, hasilnya adalah kecemasan dan ketakutan. Ini prinsip, ini rumusan. Sekali lagi Bapak, jikalau ada masalah, kita berfokus pada diri, main center pada manusia, hasilnya adalah ketakutan dan kecemasan. Coba kita lihat Petrus ketika berjalan di atas air. Saudara, ketika pertama-tama Tuhan Yesus memanggil dia, ayo kamu dari atas kapal turun. Petrus begitu penuh dengan iman, memandang Tuhan Yesus dengan perkataan Tuhan Yesus turun, dia turun. Melihat, memandang Tuhan berjalan di atas air. Tetapi saudara, sudah dikatakan di dalam Matius 14:29-30, di sana Petrus mulai berubah fokusnya, berfokus kepada alam. Ada angin sepoi-sepoi datang, dia mulai berfokus kepada angin itu. Dia terfokus pada mungkin ada gelombang datang. Ini kan danau, ngeri loh, bisa jatuh loh. Masa sih bisa berdiri di atas air ini aku? Karena berpusat pada diri sendiri, akhirnya dia takut, akhirnya dia jatuh. Saudara, ini gambaran daripada manusia. Siapa yang berfokus kepada diri sendiri, maka ia akan takut dan gagal. Sekali lagi, itu bagian yang pertama. Jika ada masalah, mandanglah Tuhan, jangan berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, jika ada masalah, jangan lari daripada masalah itu. Itu penting, saudara. Mari kita lihat, ketika Daud disuruh papanya antar makanan ke kakak-kakaknya di medan pertempuran. Kemudian
Di sana sudah diantar makanan-makanan kepada kakak-kakaknya. Kemudian di sana apa? Dia melihat bangsa Filistin, orang-orang di sana, Goliat di sana menghina dan berkata-kata sambil mengangkat tombak, sambil mengangkat pedang, sambil mengangkat topeng, tameng, dan berkata-kata dan menghina bangsa Israel. Saudara, kemudian di dalam ayat yang keberapa, ayat 28, dia bertemu dengan kakaknya Eliab sebagai seorang tentara Israel di sana. Eliab berkata kepada Daud, dia marah kepada Daud, ngapain kamu di sini? Kambing domba siapa yang jaga? Artinya kamu pulang aja. Kamu pulang, gak usah di sini. Tapi dia tidak pulang, saudara. Dia tetap ada di dalam barisan pasukan itu, melihat bangsa Filistin yang sedang menghina akan Tuhannya. Dia tidak pulang. Di masalah yang besar bagi bangsa Israel. Malahan di dalam ayat 30, di sana dia bertanya-tanya dengan pasukan-pasukan tentara Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi yang begitu sulitnya, masalah yang besar bagi bangsa Israel, Daud tidak tinggalkan tempat itu. Bisa saja Daud berpikir begini, saudara, kalau bangsa orang-orang Israel itu lari, aku juga lari deh. Bisa saja Daud berpikir, ini kan urusan tentara-tentara, ini kan bukan urusan saya kan penggembala. Ya sudah, saya pulang aja. Tidak ada urusan kah, nanti mau dikalahkan kek, mau jadi tawanan kek, mau dijajah kek, terserah. Bisa aja punya pikiran seperti itu. Urusan saya kan masih banyak, kambing dan domba yang ada di ladang. Masih banyak urusan saya, aku pulang aja. Bisa saja. Tetapi sekali lagi, Daud tidak pulang, tapi tetap ada di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ketika ada masalah yang begitu kompleks, jangan lari daripada masalah itu. Contohnya, saudara, ketika Yesus dan murid-murid, di mana pada waktu itu banyak orang sedang mengikuti Yesus, ada 10.000 orang, dan sudah dari pagi, siang sampai malam. Kemudian tibanya waktunya untuk makan, dan murid-muridnya tidak bisa menyediakan makanan. Tentu tidak bisa. Tapi orang-orang banyak mengikuti Tuhan pada waktu itu. Mereka sedang berpikir, ini masalah besar. Bagaimana makanan ini? Sudah waktunya makan. Sudah waktunya kita lapar. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, suruh mereka aja pulang. Suruh mereka ke kampung-kampung cari makanan. Kan selesai masalahnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, hai engkau murid-murid, engkau yang sediakan makanan bagi mereka. Saudara, tambah pusing itu murid-muridnya. Gimana ya, bingung itu. Artinya Tuhan ingin mengatakan kepada murid-muridnya, engkau tetap ada dalam masalah itu. Bagaimana engkau menyelesaikan masalah itu?
Saudara, ini pun yang terjadi pada Daud, saudara. Sekali lagi, ketika kita ada masalah, jangan lari daripada masalah. Yang ketiga, jika ada masalah, yang tadi pertama, jika ada masalah, berfokus kepada diri sendiri akan cemas. Yang kedua, jika ada masalah, harus punya iman. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bangsa Israel sudah dicemooh, dihina. Tuhan Allah Israel sudah dihina selama 40 hari. Tentunya Daud tidak tinggal diam. Ketika mendengar seperti itu, ketika melihat kondisi seperti itu, tidak tinggal diam, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud mencoba menghadapi bangsa Filistin. Daud mencoba menyelesaikan masalah ini. Itu tidak mudah, saudara, tidak gampang itu. Akhirnya Daud di dalam ayat 32 berkata kepada Saul, "Raja, biar hambaku ini pergi menghadap bangsa Filistin." Saudara, ketika ada masalah, Daud tidak tinggal diam. Daud berpikir, Daud mencoba bagaimana menyelesaikannya. Dia pergi, dia action untuk pergi raja, minta izin. Dia juga bingung caranya gimana untuk menyelesaikannya. Secara manusia, Daud punya tindakan, logika, rasio, itu gila, saudara. Itu abnormal. Mau menghadap bangsa Filistin. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, dia mau pergi menghadap Filistin. Langsung dia pergi ke raja Saul, pamitan diizinkan untuk berperang. Loh, apa dasarnya, saudara? Dia melakukan itu, dasarnya adalah iman kepada Allah Yahweh. Dia punya iman kepada Allah yang hidup, yang sedang diolok-olok, dihina-hina oleh bangsa Filistin itu. Ayat 37. Dia punya berkata demikian, ayat 37. Kata mana? Ayat berapa? Dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Ayat berapa? Ya, dia itu Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, kalimat ini adalah kalimat sebuah iman. Dia mau melangkah dengan iman untuk mengalahkan orang Filistin. Dia melangkah kepada Saul, berkata-kata, biarkan aku mengalahkan dengan Filistin. Itu adalah sebuah langkah iman, saudara. Contohnya seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa perempuan yang sakit 12 tahun yang sudah parah, kemudian ketika dekat dengan Tuhan, Yesus dekat, dan dia berkata dalam hatinya, "Jikalau aku pegang jubahnya Tuhan Yesus saja, maka aku akan sembuh."
Lalu Tuhan tahu hal itu dan menoleh kepada perempuan itu di dalam Matius 9 ayat 22. 9 ayat 22 di sana Tuhan Yesus berkata kepada perempuan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, ketika perempuan itu berkata, ketika aku memegang jubahnya Tuhan Yesus, maka aku akan sembuh. Itulah iman. Akhirnya melangkah memegang jubah Tuhan Yesus. Ini iman yang sama, saudara, dengan iman daripada Daud pada waktu itu. Dia punya iman kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Dia melangkah untuk berhadapan dengan bangsa Filistin. Dia melangkah untuk berhadapan dengan bertanya kepada Raja Saul minta izin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kalimat yang bagus, saya kutip, saya ambil. Kalimat ini demikian, saudara. Hiduplah penuh dengan iman. Jangan penuh ketakutan. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Jika kita bersama dengan Dia, batu pun tidak boleh menyentuh kita. Sekali lagi ini pindah, saudara. Hiduplah penuh dengan iman, jangan penuh ketakutan, karena Tuhan adalah pelindung kita. Jika kita bersama dengan Dia, batu pun tidak boleh menyentuh kita. Luar biasa kalimat ini, saudara. Kalau ada iman kepada Tuhan, maka kita tidak akan takut. Ini rumusan daripada kalimat ini. Ini rumusan daripada firman Tuhan yang daripada poin yang pertama. Sekali lagi, jika ada iman kepada Tuhan, maka kita tidak akan ketakutan. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, batu pun tidak bisa menyentuh kita. Batu itu melambang suatu benda. Artinya benda tidak bisa menyentuh kita, manusia tidak bisa menyentuh kita, binatang tidak bisa menyentuh kita, iblis tidak bisa menyentuh kita, alam tidak bisa menyentuh kita. Saudara, kadang-kadang melangkah dengan iman diketawain sama orang-orang. Nah ini, saudara, ketika kita melangkah dengan iman, seringkali diketawakan. Saudara, lihat Daud ketika ayat 33 mau melangkah, apa yang dikatakan oleh Raja Saul? Tidak mungkin engkau, Daud, engkau masih muda, engkau bukan prajurit, engkau belum pengalaman berperang, nggak mungkin menang. Itu Raja Saul, orang Israel, orang sendiri dari dalam, meremehkan Daud. Oke, yang kedua, siapa yang meremehkan, yang menghina Daud? Ya pasti Goliat. Goliat berkata di dalam ayat 42 di sana dikatakan, anjingkah aku melawan engkau? Di dalam dikatakan, bukan mengatakan anjingkah aku melawan engkau. Dia memakai nama ilahi, ilah-ilah Filistin, mengutuk Daud. Memakai ilah-ilah Filistin mengutuk Daud, menghina bangsa Israel, menghina Allah yang hidup. Saudara, ada kesulitan, kemudian terus bergumul di sana, muncul iman, mau melangkah saja, diketawain orang, dihina orang. Inilah yang disebut dengan pencobaan. Sekali lagi, inilah yang disebut pencobaan. Pencobaan itu bisa dari luar, bisa dari dalam.
Daud mengalami pencobaan dari mana? Dari dalam, yaitu Raja Saul, bangsa Israel sendiri. Daud mengalami pencobaan dari mana? Dari luar, dari bangsa Filistin. Saudara, ketika pencobaan datang menghadapi Daud, bisa saja imannya kendor, imannya, oh tidak ada yang dukung kok, oh tidak ada yang bantu kok, oh tidak ada yang menguatkan aku kok, semuanya menghina aku, semuanya merendahkan aku, imanku hancur dan lebur. Begitu banyaknya orang-orang seperti ini, bukan? Mungkin termasuk saudara dan saya. Akhirnya mundur, akhirnya hilang, lari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi satu hal yang sangat penting bagi kita. Ketika kita melangkah dengan iman, tentu ada pencobaan. Tidak mungkin tidak, saudara. Iblis tidak tinggal diam. Ketika kita melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan yang hidup, ada tantangan itu ada disebut dengan pencobaan. Tetapi saudara, kalau kita terus ada di sana, di dalam pergumulan itu, kita terus bertindak, kita terus punya iman, maka ada pengharapan di sana, maka ada titik pengharapan, ada titik jalan keluar di sana, saudara. Daud tidak ragu-ragu, terus maju, tidak mundur walaupun dihina. Saudara, dengan iman, dengan apa yang ada, saudara, yang apa yang dia punya, dia tidak perlu dengan memakai cara-cara prajurit menghadapi mereka, tidak perlu. Apa yang berdasarkan pengalamanku, apa yang punya padaku, hanya ketepil dan batu saja, itu pengalamanku, sudah. Coba kita lihat perbandingan, saudara. Daud dengan Goliat, oke? Daud dan Goliat. Saudara, Daud itu kira-kira ya 170 cm. 170 cm. Sedangkan Goliat 270. Segini, saudara. Ini manusia Daud tingginya, ini manusia Goliat 270. Yang kedua, ketika Daud maju, itu pakainya ya pakai gembala, ya tompeng damping itu, saudara. Tetapi Goliat memakai pakaian prajurit yang beratnya luar biasa, berapa puluh kilo itu. Semuanya berbentuk besi. Saudara, ketika Daud berperang melawan Goliat, dadanya terapeng yang besar, saudara. Daud pergi dengan tongkat kayu itu. Tapi Goliat dengan pedang. Daud hanya bawa ketepel di sini, tepelnya di sini, ditandol di sini sebagai gembala. Maju di sana, Goliat pakai tombak. Saudara, sebenarnya ini ironis. Benarkah ini pertandingan? Benarkah ini peperangan? Ya tentulah diketahui orang, saudara. Lulut seperti lelucon, seperti mainan-mainan. Ya, Daud model begitu. Mana bisa menang? Tidak mungkin Daud bisa menang. Tapi di mata Tuhan, di mata Allah Yahweh, Daud the best. Akhirnya Daud menang. Goliat mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang hebat bukan Daud. Yang hebat adalah Tuhan Allah Yahweh yang diimani itu, yang dipercaya itu. Saudara, ketika Goliat mati, sekarang saya tanya, ketika Goliat mati, ada
dengan memakai ilah Filistin, menghina Allah Israel. Ada? Tidak ada lagi. Mereka lari, mereka terbirit-birit, mereka meninggalkan medan pertempuran. Disinilah Daud menyelesaikan masalah yang terbesar dari bangsa Israel. Secara rasio, secara manusia, secara pikiran, seperti lelucon mainan, tidak mungkin menang. Tapi kenyataannya di mata Tuhan, dan itu menang. Ini sejarah, saudara. Tanya aja semua kepada bangsa Israel. Saudara, saya kesaksian aja sedikit ketika saya lulus STM. Saya kepingin masuk S1 Elektro di Ubaya. Saya punya keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan saya bisa selesaikan S1 saya dengan iman. Tapi orang tua saya bilang jangan. Teman-teman dari orang tua saya bilang jangan. Teman-teman dari kakak saya bilang jangan, karena STM itu bukan dikhususkan untuk kuliah lanjut. Banyak sudah terbukti orang-orang STM yang kuliah S1 ada yang tidak lulus, ada sulit, karena tidak pernah dapat pelajaran SMA. Saudara, teman-teman bilang jangan, takutnya nanti di tengah jalan tidak mampu, tidak kuat, akhirnya sudah selesai, sayang uangnya, sayang waktunya. Tapi saya punya iman, bersama dengan Tuhan saya masuk sekolah S1 Elektro Ubaya, saya bisa selesaikan. Itu iman. Akhirnya saya masuk ke Ubaya. Saudara, semester pertama nilai saya semuanya hancur-hancur, khususnya di UTS, fisika, matematika, dan kimia dan sebagainya. UTS nilainya hancur-hancuran, saudara. Di sana kecewa sekali, memang tidak mampu, saudara. Tapi saudara, disitulah saya belajar dan berdoa. Disitulah saya terus harus ada di sana sambil menangis, sambil bergumul di hadapan matematika, di hadapan buku fisika, di hadapan buku kimia, di hadapan buku-buku yang lain. Waktu itu sempat dah kuat, dah kuat. Tapi ini pencobaan, saudara. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan semuanya bisa diselesaikan. Puji Tuhan, akhirnya bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Bukan kehebatan saya, tapi kehebatan yang Tuhan, datang dari Tuhan yang diberikan kepada saya. Saudara, ada kesulitan, jangan melihat diri sendiri, pandanglah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Jangan lari, terus ada di sana, terus bergumul dengan masalah itu. Hadapi dengan penuh iman. Tentu ada percobaan yang akan menggagalkan kita. Bisa dihina, bisa diolok, bisa dihakimi, dan sebagainya. Baik dari dalam maupun orang sendiri maupun dari orang luar. Coba Yesus ketika mau naik di atas kayu salib, saudara, dihina oleh orang-orang Israel, itu orang luar, maksudnya orang luar, imam, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, orang-orang Israel menghina dia. Orang lain dia selamatkan, dirinya dia selamatkan,
Coba aku mau lihat. Itu aja udah bisa. Itu ujian. Itu cobaan dari si iblis, dari luar. Dari dalam, murid-muridnya sendiri. Petrus menyangkal dia, murid-murid yang lain meninggalkan dia. Aduh saudara. Tapi dia terus jalankan salib itu. Dia masuk dalam Golgota, dia masuk dalam pemakuan, dia masuk dalam mahkota duri, dia masuk dalam ditombak, dia masuk sampai titik terakhir menyelesaikan tugasnya, akhirnya menjadi penyelamat umat manusia. Daud juga hal yang sama saudara, mengatasi masalah yang ada. Kiranya saudara kita dapat mengikuti langkah-langkah dalam kesulitan yang besar. Apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini yang begitu melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia dan kita sebagai orang percaya. Marilah kita terus tidak lari. Saya baru saja mendengar saudara, ada yang sudah sampai bunuh diri dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, jangan seperti itu. Jangan menangis berlanjut-lanjut dalam kondisi seperti ini. Jangan marah-marah kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini. Gunakanlah iman. Jangan berfokus pada diri sendiri. Ada pencobaan ketika kita menggunakan iman itu. Tapi ketika kita continue dengan iman itu, maka ada terang di depan kita. Ada berkat yang ada di mata kita. Dan kita akan akhirnya bersorak-sorai mengatasi masalah itu. Biar Tuhan menolong kita, menguatkan saudara dan saya, menguatkan kita semua dalam menghadapi kesulitan seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Allah yang hidup, yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada masalah itu memang adalah sebuah kehidupan. Biarlah ketika ada masalah kami tidak berfokus kepada masalah itu, sehingga makin takut, makin gemetar. Biarlah ketika ada masalah itu kami tidak lari. Biarlah ketika ada masalah itu kami terus action, bertindak dan penuh dengan iman. Ajarkan kami ketika kami penuh dengan iman, disitulah ada pencobaan. Biarlah Tuhan kami terus di dalam iman itu Tuhan. Tidak tinggalkan iman yang Kau berikan itu. Kami lakukan di dalam menyelesaikan kesulitan itu bersama dengan Engkau. Kami akan melihat jalan keluar. Kami akan melihat titik terang. Kami akan melihat glory kemuliaan Allah turun atas kami. Dan kami akhirnya akan berkata, puji Tuhan. Haleluya.